Tapi kalau Ibu yang megang langsung melejit itu, Bu. Nanti kita survei di Papua deh, Bu. Kampus kami bagus loh, Pak. Iya, Bu. Betul-betul saya melihatnya, betul-betul uang yang masuk itu betul-betul untuk membangun infrastrukturnya itu betul gitu, minimal seperti itulah, minimal dari sudut ini Pak Hendri ya, Pak. Kan kita boleh tanya dong, kalau pemasukannya banyak berupa apa nih gitu kan? Saya merasa seperti itu. Baik. Kalau kemudian Bu Yanti ada di daerah sih, insya Allah lah. Insya Allah ya. Baik gitu Pakuannya. Insya Allah. Baik. Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memulai acara, boleh ya? Silakan Mbak. Ya. Nah, boleh tolong di-mute masing-masing audionya kepada seluruh narasumber, dan juga di sini kalau saya lihat pesertanya sudah 31, tapi kita akan terus running terus, mudah-mudahan nanti sepanjang perjalanan ini nanti akan banyak lagi yang akan ikut serta dalam diskusi atau acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara peluncuran hasil survei kata publik tentang pemberantasan korupsi di Indonesia oleh Kedai Kopi, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia. Tentu saja sesuai kita survei kata publik. Singkat, padat, jelas. Pastinya hari ini kita akan banyak menggali, melihat, mengetahui sejauh mana tentang apa sih kata publik, apa yang di benak publik itu mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini seperti apa. Mengenai pemberantasan korupsi pastinya adalah aparat penegak hukum yang memang pastinya terlibat dalam pemberantasan korupsi. Tapi sejauh ini apakah publik puas dengan pemberantasan korupsi sepanjang tahun 2020 ataupun kita memasuki tahun 2021 ini, bagaimana harapan publik? Pastinya berbicara mengenai aparat penegak hukum yang terkait dengan korupsi, memang ada kejaksaan, kepolisian, tapi KPK adalah yang paling disorot. Ibarat primadona, diharapkan ini menjadi apa ya? Ratu adil untuk pemberantasan korupsi ini bisa selesai hanya dengan KPK, harapannya seperti itu. Tapi di tahun 2020 meskipun ada pencapaian, ada kinerja, ada kerja-kerja, respon atau opini publik mengenai KPK ini juga bisa dikatakan up and down. Terkadang publik seakan-akan berkurang sedikit kepercayaannya, tapi publik juga masih sangat menaruh kepercayaan publik terhadap KPK itu sendiri, dan banyak juga sangat puas dengan kerja-kerja yang dilakukan KPK meskipun ada revisi undang-undang KPK. Diharapkan di siang hari ini sedikit banyak kita akan melihat sebenarnya seperti apa hasil survei dengan analisis dari ini biasanya sih dipanggil Latifani Halim. Ini sebagai Direktur Lembaga Survei Kedai Kopi, saya mewakili teman-teman di Kedai Kopi ini ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Yanti Ganarsi, selamat datang kepada Bapak Masinton Pasaribu, selamat datang kepada Bapak Hendri Satrio, dan juga Pak Kunto Adiwibowo, serta teman-teman yang ada di Zoom ini dan yang ada di YouTube Kedai Kopi, Survei Kedai Kopi. Nah, kami Lembaga Survei Kedai Kopi ini kemarin menyelenggarakan survei mengenai persepsi publik tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Harapan kami ini dengan adanya survei dan diskusi publik ini bisa menjadi bahan yang menjadi pertimbangan bagi lembaga-lembaga hukum dalam pemberantasan korupsi, dan juga menjadi informasi bagi publik bagaimana sih jalannya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan lebih lengkapnya nanti mungkin Bapak Kunto yang akan memaparkan hasil survei dari Lembaga Survei Kedai Kopi ini ya. Jadi teman-teman sekali lagi terima kasih, selamat siang dan selamat berdiskusi. Terima kasih Mbak Caca. Saya kembalikan ke Mbak Caca. Terima kasih Bu Latifani Ida Nuraini, Direktur Lembaga Survei Kedai Kopi. Ibarat kata bahwa yang melakukan survei opini publik mengenai KPK ataupun juga pemberantasan korupsi itu pasti banyak. Tapi penting mengenai apa hasil survei dari Kedai Kopi. Mengingat Kedai Kopi ini memang sangat dekat dengan masyarakat dan mengerti betul sebenarnya di benak masyarakat mengenai pemberantasan korupsi, KPK ini seperti apa. Saya ingin dengar lebih jelas, lebih detail bagaimana hasil survei kata publik tentang kinerja KPK. Saya persilakan Bapak Kunto Adiwibowo, PhD. Terima kasih Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu, juga teman-teman yang sedang menonton tayangan ini, baik di Zoom maupun di YouTube.
Izinkan saya untuk share screen. Ya. Ya. Sudah terlihat ya? Sudah. Ya. Oke. Terima kasih. Izinkan saya untuk mempresentasikan laporan hasil survei kami. Jadi, survei kami bertajuk Kata Publik tentang Pemberantasan Korupsi. Jadi ini kita ingin tahu sebenarnya publik itu punya opini seperti apa tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami lakukan survei ini di 34 provinsi nasional dari 4 sampai 11 Januari 2021, dilakukan dengan face-to-face interview, home visit, tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat, gitu kan. Ini jumlah responden totalnya ada 2.000 responden, dengan margin of error sekitar 2,19% pada interval kepercayaan 95%. Dan kita juga boboti hasil survei kami dengan membobotinya dengan sesuai jenis kelamin dan kategori usia sesuai dengan hasil populasi BPS di sensus 2010, karena sensus 2020 baru keluar kemarin hasilnya. Jadi kita pakai yang 2010 dulu. Dan datanya diboboti sesuai dengan proporsi populasi yang ada di hasil sensus BPS. Nah, kalau secara demografi setelah diboboti hampir 50-50, hampir 50-50 antara laki-laki dan perempuan, sedangkan kategori usia terbesar itu ada di 25 sampai 40 tahun. Ya, mungkin milenial agak tua dikit gitu. Ya. Dan untuk pendidikan mayoritas 55% tamat SLTA, sedangkan pekerjaan dua yang paling besar adalah berusaha sendiri atau wira swasta atau pedagang dan ibu rumah tangga. Untuk social economic status atau SES, kita kategorikan berdasarkan 4 perhitungan: sumber air minum keluarga, bahan bakar memasak rumah tangga, daya listrik rumah tangga, serta pengeluaran rata-rata per bulan yang tidak termasuk tabungan, pembelian barang mewah, cicilan, dan elektronik gitu. Mayoritas ada di posisi C1 atau middle class di 51,7%. Dan ini opini mereka, opini responden kami, atau bisa dibilang opini publik Indonesia tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama adalah dari skala 1 sampai 10, 1 sangat mengkhawatirkan, 10 mengkhawatirkan. Menurut Anda seberapa mengkhawatirkan sih praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia? 89,6% bilang mengkhawatirkan kalau kita bikin cut point-nya di antara 5 dan 6. Kalau di rata-rata nilainya 7,36. Jadi kalau 10 sangat mengkhawatirkan, rata-ratanya di 7,36. Ya, mengkhawatirkan lah, cukup mengkhawatirkan kondisi KKN di Indonesia. Yang kedua adalah dibanding dengan tahun 2019 yang lalu, bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2020. Ada 35,9% mengatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia semakin kuat di tahun 2020 ini dibanding 2019. 47,5% bilang sama saja, dan 16,6% bilang pemberantasan korupsi lebih lemah. Gitu. Sedang kita juga menguji pengetahuan responden tentang strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. KPK punya 3 strategi pemberantasan korupsi: strategi edukasi, strategi represi, dan strategi perbaikan sistem administrasi negara. Oke. Yang pertama tentang strategi represi dulu. Kita tes OTT itu kepanjangannya apa? Ternyata ada 75,1% responden yang tahu dan betul menjawab bahwa OTT itu adalah operasi tangkap tangan. Tapi ada sekitar 24,9 berarti yang tidak tahu atau salah menjawab kepanjangan dari OTT. Lalu kemudian yang kedua adalah strategi represif KPK yang bukan menjadi strategi represif KPK itu apa? Gitu. Kita berikan pilihan dan yang menjawab betul 45,7%.
ya kan? Sedang yang salah berarti lebih banyak, ada 54,3% gitu. Jadi kalau kita ambil secara rata-rata ya pengetahuan strategi represif KPK tergolong tinggi lah gitu, 75% tambah 45,7%. Untuk edukasi, strategi edukasi, kita juga bikin tes apa yang bukan menjadi program pendidikan anti korupsi gitu. Namanya apa gitu. Dan yang betul 36,7%, lebih sedikit daripada yang tadi soal OTT gitu kan. Yang tidak tahu 48,8%. Lalu kemudian kita tanyakan lagi juga pada tingkatan pendidikan apa pendidikan anti korupsi itu diselenggarakan di Indonesia. 41,4% responden menjawab betul dari TK sampai universitas gitu. Jadi kalau kita jumlah, kita rata-rata dari dua pertanyaan itu, yang pengetahuannya rendah tentang strategi edukasi masih lebih besar daripada yang pengetahuannya sedang dan tinggi gitu. Jadi orang lebih tahu soal strategi represifnya, lebih tahu soal strategi represif daripada strategi edukasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan yang ketiga adalah ini strategi perbaikan sistem administrasi. Kita tes ada 5 pertanyaan. Ini 5 pertanyaan, misalnya kepanjangan LHKPN apa, gitu, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Lalu tahu nggak tindakan gratifikasi itu apa? Manfaatnya e-budgeting dan e-procurement itu apa? Lalu kemudian kepanjangan APIP itu apa? Ini memang pertanyaan-pertanyaannya pengetahuan yang sifatnya teknis dan seharusnya kalau responden atau publik pernah mendengar itu dan paling tidak mengingat kepanjangannya saja, bahkan ada 2 yang juga kita tanyakan soal manfaat, mereka harusnya punya pengetahuan yang lebih tinggi tentang strategi perbaikan sistem administrasi. Dan ternyata hampir sama dengan edukasi, lebih banyak yang tidak tahu, lebih banyak yang pengetahuannya rendah. Jadi yang pengetahuannya rendah itu hanya benar 0 sampai 1 pertanyaan yang benar. Jadi ada yang salah sama sekali, ada yang cuma benar 1, kita anggap rendah. Yang sedang benar 2 sampai 3 pertanyaan itu 40%, dan yang tinggi itu yang benar 4 sampai 5 pertanyaan, 5,8%. Jadi kalau kita lihat dari sisi pengetahuan publik soal strategi pemberantasan korupsi itu lebih tinggi di strategi represif. Strategi edukasi sudah lebih mendingan gitu. Strategi perbaikan sistem administrasi ini yang mungkin perlu didorong komunikasi publiknya dan edukasinya kepada masyarakat tentang strategi apa yang dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Saya lanjutkan kemudian untuk selanjutnya adalah soal efektivitas pemberantasan korupsi. Jadi dari skala 1 sangat tidak efektif, skala 10 sangat efektif. Seberapa efektif upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini? Menurut responden ada 71,4% yang bilang efektif. Itu kalau kita bikin cut point-nya di antara 5 sampai 6 poin. Rata-rata ada 6,26. Jadi kalau 10 sangat efektif, ya kan? Ya kira-kira ini cukup efektif pemberantasan korupsi di Indonesia, 6,26. Lalu kita coba tes lagi berdasarkan 3 strategi itu. Mana sih yang dianggap oleh responden paling efektif di 3 strategi itu? Yang pertama adalah strategi edukasi. Itu di sini kita tanyakan, menurut Anda seberapa efektif strategi sosialisasi atau kampanye tentang pendidikan anti korupsi di lingkungan Anda efektif untuk memberantas korupsi di Indonesia? 68,8 bilang efektif. Jadi kalau di rata-rata 6,12, ya itu kalau 10 sangat efektif, ini cukup efektif, 6,12. Lalu kemudian untuk strategi represif yang bilang efektif 84,3%. Atau kalau di rata-rata 6,82 gitu. Kalau secara prosentase sangat jauh dari edukasi, tapi kalau di rata-rata
ya cukup efektif juga, masih di kisaran angka 6, sekian, belum sampai 7. Gitu. Lalu kemudian untuk strategi perbaikan sistem administrasi negara, itu ini kita tanyakan per item, ya kan, dan range-nya antara 77,9% yang bilang efektif sampai 72,6% yang bilang efektif. Kalau di rata-rata sekitar 75,5% yang bilang bahwa strategi perbaikan sistem administrasi negara itu efektif. Jadi kalau dari persepsi efektivitas 3 strategi pemberantasan korupsi di Indonesia, maka kita bisa simpulkan bahwa yang paling tinggi persepsi efektivitasnya adalah strategi represif, menangkap, menyidik, gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah strategi perbaikan sistem administrasi negara, dan yang ketiga adalah strategi edukasi. Ini kalau persepsi efektivitas. Nah, persepsi terhadap kinerja KPK sendiri, kita tanya soal pengetahuan publik tentang OTT yang baru-baru ini dilakukan oleh KPK di akhir tahun. Ada 3 tokoh publik yang ditangkap tangan oleh KPK, dan pengetahuan mereka cukup tinggi, terutama di 2 ex-menteri ini, 2 nama ex-menteri. Sedangkan untuk Wali Kota Cimahi hanya 23,5% yang mengetahui soal kasus OTT Wali Kota Cimahi. Gitu. Nah, kemudian kita tanyakan soal apakah OTT tersebut menunjukkan atau mendemonstrasikan bahwa KPK berhasil melaksanakan strategi pencegahan korupsi di Indonesia, ya kan? Ini ternyata hasilnya 81,3% bilang berhasil, ya kan, bahwa KPK berhasil mencegah korupsi, buktinya OTT, ya kan? Kalau di rata-rata 6,59. Lalu kemudian ini strategi represif. Jadi kalau tadi lebih pencegahan, ini kita rewarding, kalimatnya kita ganti dengan strategi represi, ya kan? Strategi represinya, apakah dengan 3 OTT tadi KPK berhasil melaksanakan strategi represif, ya kan? 80,8%, hampir sama dengan yang pertanyaan sebelumnya, itu bilang berhasil. Jadi kalau dilihat dari 2 pertanyaan ini, strategi pencegahan korupsi dan strategi represif yang dikaitkan dengan OTT, tampaknya publik tidak belum begitu paham atau belum begitu tahu, belum begitu berhasil membedakan bahwa ini yang harusnya pencegahan, ini yang harusnya represif, gitu. Ini yang menarik. Jadi ada PR terhadap usaha kita memberantas korupsi, yaitu bahwa ada loh tindakan pencegahan dan ada loh tindakan yang sifatnya represif untuk kemudian diedukasi ke publik. Ya. Nah, ini persepsi keberhasilan KPK. Kita tanya lagi, kondisi apa yang membuat Anda menilai bahwa KPK berhasil menjalankan tugasnya? Ini kita bikin 2 pilihan memang sengaja. Apakah kalau banyak OTT orang mempersepsi KPK berhasil? Apakah kalau nggak ada OTT publik mempersepsi bahwa KPK berhasil? Dan mungkin ini sudah bisa diprediksi bahwa 85,8% menganggap KPK berhasil ketika banyak OTT, gitu, ya kan? Ini yang menarik. Tapi kemudian ketika kita tanyakan dengan pilihan yang berbeda, ya kan, dari skala 1 sampai 10, ya kan, 1 itu banyak OTT, 10 itu korupsinya sedikit, gitu, kasus korupsi sedikit. Menurut Anda, apa yang paling penting menjadi indikator keberhasilan KPK? Dan ini menarik, berbeda dari pertanyaan sebelumnya. Kalau tadi 80 lebih responden, 85,8 responden bilang banyak OTT, kalau di sini hampir 50-50, ya kan? Hampir 50-50 yang bilang bahwa indikator KPK berhasil itu ada yang 50% bilang banyak OTT, 50% bilang korupsinya sedikit, gitu. Jadi 2 hal
ini menarik, ketika di frame berbeda, maka persepsi orang tentang keberhasilan KPK juga akan berubah, ya kan? Dan ini penting untuk usaha memberantas korupsi di Indonesia, ya kan? Seperti yang dilakukan oleh Bang Masinton misalnya di DPR yang mendorong lebih KPK lebih aktif untuk melakukan pencegahan korupsi daripada penindakan. Tapi di publik misalnya masih banyak suara yang mengharapkan penindakan korupsi lebih penting daripada pencegahan gitu. Nah, mungkin kita nanti bisa diskusikan lebih dalam di dalam kesempatan ini. Oke. Kalau di cross tab berdasarkan provinsi, wilayah urban, rural, di sini kelihatan misalnya di DKI Jakarta lebih banyak yang berpandangan bahwa KPK berhasil kalau kasus korupsinya sedikit. Beda dengan Yogyakarta. Yogyakarta bilang bahwa KPK berhasil kalau OTT-nya banyak gitu. Banten, Jogja, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara misalnya juga sepakat bahwa kalau banyak OTT maka KPK berhasil. Sedang di provinsi-provinsi lain misalnya Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Riau, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, itu mereka mempersepsi bahwa KPK berhasil kalau kasus korupsinya sedikit. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat peta bagaimana persepsi warga ini. Ini bahkan ada soal usia, pendidikan, dan ses. Kalau dilihat dari pendidikan, maka mereka yang berpendidikan rendah cenderung sepakat bahwa KPK berhasil kalau banyak OTT. Sedang semakin tinggi pendidikan mereka, mereka cenderung untuk sepakat kalau kasus korupsinya sedikit, maka KPK berhasil. Jadi di sini jelas ada faktor gap pendidikan dalam mempersepsikan bahwa bagaimana indikator keberhasilan dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Lalu kemudian ini tingkat kepercayaan terhadap KPK. Maaf, kita sebutkan lembaga-lembaga negara di bawah ini. Dan hasilnya adalah TNI nomor 1, rata-ratanya 7,04, ya kan? Yang percaya 88,3%. Presiden RI rata-ratanya 6,98, yang percaya 83,2. KPK rata-ratanya 6,9, yang percaya 85,8%. Jadi di sini kelihatan bahwa Presiden dan KPK itu saling bertukar antara rata-rata poin atau nilai kepercayaan dan jumlah orang yang percaya gitu. Kalau nilai kepercayaan lebih tinggi Presiden daripada KPK, tapi kalau jumlah orang yang percaya lebih banyak yang percaya KPK daripada Presiden. Mungkin itu perbedaannya. Dan di sini ada banyak lagi lembaga-lembaga negara yang kita ukur juga, dan di sini KPK ada di nomor 3. Ketika kita tanyakan soal selain kepercayaan, kita tanyakan juga soal transparansi gitu. Ini kita buka pertanyaannya. Menurut Anda institusi mana yang memiliki transparansi paling baik di Indonesia atau paling transparan di Indonesia? KPK jadi nomor 1, 19,7%. Lalu kemudian TNI nomor 2, pemerintah daerah nomor 3. Yang menarik adalah ada mayoritas responden, 51,6 responden yang tidak tahu institusi mana yang paling transparan gitu. Lalu selanjutnya adalah penilaian kinerja KPK. Kita pakai wording tidak lagi efektif tapi baik dan sangat belum baik gitu. Yang baik bilang 85,5%, rata-ratanya 6,83 gitu. Jadi nilai raportnya ada di 6,83. Kalau 10 paling tinggi, 1 paling rendah gitu. Nah, alasan kinerja KPK belum baik itu paling banyak adalah masih banyak korupsi, masih ada koruptor yang belum tertangkap dan kinerjanya kurang maksimal. Sedangkan alasan kinerja KPK baik adalah banyak koruptor tertangkap. Sekali lagi, OTT jadi indikator
yang paling kelihatan bagi publik tentang kinerja KPK ini. Lalu terakhir, ini saran untuk KPK, apa saran publik untuk KPK? Yang pertama adalah lebih tegas dan berani dalam menangani kasus. Kemudian yang kedua, hukuman lebih berat, ya padahal ini bukan wilayahnya KPK gitu, tapi ini kata publik. Kinerja lebih ditingkatkan, lalu kemudian pengungkapan korupsi tanpa pandang bulu dan memperkuat internal KPK. Mungkin ini dari kami, hasil survei dari kami. Saya kembalikan ke Mbak Caca, terima kasih. Baik, luar biasa ya yang disampaikan begitu detail sehingga kita tahu sebenarnya bagaimana anggapan publik mengenai pemberantasan korupsi itu sendiri. Banyak sekali hal-hal yang pastinya akan kita bahas selanjutnya, mulai dari sebenarnya sih bagaimana kita melihat mengenai ketika KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi ini tercapai goals-nya, apakah ketika sudah tidak ada kasus yang ditangani, atau dengan semakin banyaknya kasus yang kemudian ditangani, ditangkap, ini menandakan bahwa mereka baik dan pemberantasan korupsi ini baik, itu nanti akan banyaknya kita gali di hari ini pemirsa. Tapi secara keseluruhan bahwa sedikit banyak saya melihat harapan publik dan pandangan publik atau mungkin kata publik mengenai KPK dan juga pemberantasan korupsi ini cukup relatif lebih baik, meskipun ada part-part yang nanti akan kita gali lebih lanjut lagi. Setelah kita mendengarkan bagaimana hasil survei kata publik tentang kinerja KPK oleh Bapak Kunto Adiwibowo, sekarang saya persilahkan pemaparan dari sudut pandang praktisi hukum atau juga sebagai Ketua Pansel KPK yang memilih pimpinan KPK pada saat ini. Saya persilahkan kepada Ibu Dr. Yenti Garnasi, SHMH, yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan dan juga Ketua Pansel KPK 2019-2023. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu ya. Terima kasih telah diundang. Masih sebagai Ketua Pansel ya Mbak Caca. Jadi masih harus mempertanggungjawabkan ini ya atas pilihannya. Tapi dari hasil survei tadi, alhamdulillah lah lumayan gitu ya. Bagus ya, bagus, tapi nggak bagus sekali sih. Tapi untuk tahun pertama ya, ini hanya surveinya ada dilakukan beberapa hari, tanggal 4 sampai dengan 11 Januari ya Pak. Betul, 14 ya, betul. Ya. Pas 11 Januari itu pas saya ulang tahun lagi, Pak. Selamat bagus ulang kan? tahun. Jadi connection-nya ada itu ya. Betul. Ya, tapi ya memang ini penting sekali kalau nggak salah lihat dari KPK juga ada diri ya. Yang di partisipannya kayaknya ada dari KPK juga. Alhamdulillah. Semoga KPK yang memang mau mendengarkan ini. Jadi karena harus hadir, kalau nggak hadir, wah itu bahaya karena yang undang saya supaya mendengarkan sendiri. Jadi memang yang masih berat ya, berat dalam artian publik masih menginginkan pencapaian pemberantasan korupsi di negara ini lebih pada indikator ada penangkapan, ada penanganan gitu. Jadi harusnya ini yang harus didorong bahwa kalau tidak ada penangkapan atau sedikit penangkapan, sedikit OTT, tapi memang karena dasarnya tidak ada korupsi itu bagus. Yang tidak bagus adalah korupsi merajalela, tetapi penanganannya tidak ada. Nah ini yang tadi dikatakan bahwa kemungkinan berkaitan dengan indikator bahwa KPK harus lebih berani. Jadi karena ada KPK harus lebih berani, berarti tugas PR-nya KPK masih dinilai ada pihak-pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu, bagian-bagian tertentu yang dinilai oleh publik KPK belum berani gitu ya. Mungkin ini berkaitan dengan penangkapan tadi. Penangkapan kan dikatakan ada yang jangan tebang pilihlah, intinya ke sana. Ya kita tahulah siapa yang dimaksudkan oleh publik itu. Jadi jangan-jangan ini pesannya untuk KPK ya. Kalau tadi melihat dari hasil survei menunjukkan bahwa sebetulnya optimisme masyarakat terhadap kinerja KPK bagus, tinggi. Cukup bagus lah ya, bagus. Apalagi di era pandemi ini semua terdampak, itu bagus. Yang keterlaluan adalah sudah pandemik tapi menterinya tega
menterinya tega terlibat korupsi. Nah ini tugasnya Pak Presiden ini kan, ini sangat menampar wajah kita semua gitu. Kok menterinya Menteri Sosial lagi, Menteri KKP apalagi. Nah berkaitan dengan Menteri KKP, jadi KPK harus melihat waktu mengangkat menteri, kemudian itu OTT, dan itu soal menteri baru pertama kali ini menteri di OTT, ini menunjukkan ini yang sangat menolong mengembalikan bukan mengembalikan sebetulnya, tetapi kan dulu waktu awal-awal kan kita dituduh bahwa KPK panselnya Yenti ya itu tidak menjaga no promising lah ya gitu ya. Tetapi ternyata kan dengan adanya undang-undang KPK yang baru, penyadapannya ada izin dari Dewas, ternyata KPK bisa menangkap dengan menteri yang baru pulang dari luar negeri. Ini luar biasa. Ini keberanian yang sangat luar biasa, dan ini adalah sebentuk bagaimana merahasiakan suatu hasil sadapan. Sampai-sampai saya berharap ini memang pemerintah tidak tahu, pihak eksekutif tidak tahu, sehingga terjadilah seperti ini. Semoga begitu ya. Kalaupun eksekutif tahu, ini berarti juga tidak ada yang mencegah. Berarti ini bagus. Nah ini juga nampaknya itu yang membuat terakhir itu naik ya, di akhir tahun itu naik bahwa KPK bisa dipercayalah. Hanya sayangnya kepercayaan kepada KPK dalam pemberantasan korupsi masih pada menyandarkan pada bagaimana ditangkap, bagaimana OTT, masih ingin ada suatu kehebohan gitu kan. Padahal ini kan tidak baik sebetulnya. Jadi yang paling penting diberikan pengetahuan kepada edukasi kepada masyarakat, pada semuanya, bahwa pencegahan itu penting. Pencegahan itu penting karena kalau sudah OTT pasti sudah ada kerugian, pasti sudah ada kebocoran uang sudah ada. Sementara untuk pelacakan hasil kejahatan sayangnya tidak ditanyakan ya Pak. Itu masih kecil ya, harus didorong. Saya saja yang ditanya bahwa KPK TPPU masih sangat memprihatinkan lah. Saya marah itu. Tidak langsung dengan TPPU-nya. Padahal semua TPPU karena adalah upaya untuk memberikan masyarakat itu juga harus dipuaskan, memberikan penilaian bahwa berhasil, termasuk juga bukan hanya memenjara tetapi merampas kembali hasil korupsi. Nah ini saya kira ini penting untuk KPK. Dan kemudian pencegahan itu juga harus disampaikan. Pencegahan itu apa gitu. Jadi ini juga saya kira dengan KPK ini adalah membentuk sistem. Tapi saya pernah mendengar kalau mau korupsi langsung ditahan, jangan, bukan begitu. Jadi jangan sampai di step itu. Kalau step itu ya, nanti kong nanti ini malah bahaya. Nanti orang-orang yang potensial melakukan korupsi dia akan masih tetap mencoba. Toh nanti kalau mau akan dilarang. Kalau nggak ketahuan bablas. Jadi bukan di situ. Nah ini saya agak khawatir dengan konsep pencegahan. Jadi konsep pencegahannya bukan itu. Ini yang membuat masyarakat marah, bukan itu konsep pencegahan itu. Jadi pembenahan sistem, kemudian sistem itu juga nampak di dalam, mumpung ada Bang Masinton, di dalam undang-undang rekrutmen jabatan, rekrutmen pemilu, rekrutmen anggota DPR. Nah ini penting sekali, dimasukkan langkah-langkah pencegahan dengan melihat undang-undangnya. Bukan saja membangun sistem-sistemnya saja, tidak ada sistem yang memungkinkan orang menyuap, karena bagaimanapun juga kata kunci korupsi di Indonesia nampaknya penyuapan. Semuanya lewat penyuapan dan pada akhirnya ada yang menerima suap atau gratifikasi. Nah ini yang harus dibangun oleh KPK, bahwa KPK dalam langkah pencegahan yang tadi edukasinya juga masih sangat lemah dipahami oleh masyarakat, tapi mungkin juga KPK sudah melaksanakan langkah edukasi, tapi masyarakat masih belum paham edukasi kaitannya dengan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kan gitu membacanya. Nah, dan kemudian KPK juga jangan hanya melihat bahwa bagaimana proses-proses pembangunan, peningkatan pembangunan dalam segala bidang ini hanya berkaitan dengan undang-undang yang sudah jadi. Ya, tapi juga dalam pembuatan undang-undang.
Jadi jangan sampai ada celah-celah di dalam pembuatan undang-undang itu akan menciptakan sistemnya. Jadi saya berpikir lagi ada hal-hal yang sudah harus dicegah sejak ada proses pembuatan undang-undang. Jangan sampai itu memberikan suatu celah bahwa pencegahan tidak terjadi di situ. Ya misalnya berkaitan dengan pendanaan pemilu, pendanaan untuk dinamika pemilihan umum atau pemilu, baik pilpres, pilkada maupun pileg, ya semuanya itu, bahwa yang dibatasi hanya batasan sebanyak apa perorangan 1 miliar dan korporasi kalau nggak salah 7 miliar. Tapi tidak ada undang-undang secara tegas mengatakan bahwa harus bukan terkait dengan hasil kejahatan. Nah, ini bisa menjaga supaya orang-orang yang akan berkampanye itu tidak melakukan korupsi terus terang saja, terutama kalau misalnya itu incumbent. Nah, ini bahaya. Nah, ini bagaimana pencegahan itu juga didekati dengan bagaimana KPK memberikan masukan atau melihat draft-draft calon undang-undang yang akan dibahas, baik itu diberikan kepada baik itu inisiatif presiden maupun inisiatif dari DPR. Itu harus ada keterbukaan berkaitan dengan rencana awal draft academics yang awal berkaitan dengan RUU yang terutama misalnya pertambangan, RUU pemilu, RUU yang seperti ini. Ya, ini kan penting sekali. Jadi pencegahannya juga saya mendorong karena pencegahan ini kalau pencegahan ini dilakukan oleh KPK termasuk menyuarakan bagaimana undang-undang itu berpotensi, saya kira pemahaman masyarakat bahwa ini adalah upaya KPK gitu ya, berkaitan dengan LHKPN ya itu tadi itu padahal penting sekali. Jadi LHKPN memang harus harus lebih disuarakan oleh KPK. LHKPN itu seperti ini, bahwa minimal seseorang yang menjabat itu harus melaporkan harta kekayaannya dan gunanya apa. Nah itu. Jadi LHKPN itu juga sistemnya bagaimana setelah dilaporkan apa yang akan dilakukan terhadap kebenaran isi LHKPN. Nah itu setelah itu apa sih gunanya? Yaitu minimal berkala ada melihat peningkatan harta kekayaan pejabat tersebut yang memang berkewajiban ada LHKPN. Nah dan yang paling penting adalah pada akhir jabatan itu dilihat adakah penghasilan yang jauh melebihi kepantasan dia selama menjabat. Nah ini harus disuarakan, saya kira dengan bahasa yang sederhana mereka akan tahu. Sehingga tidak ada lagi suara-suara yang mengatakan bahwa kalau jadi menteri, jadi polisi, jadi jaksa pasti uangnya banyak, gitu kan. Nah ini yang disampaikan suara-suara masyarakat ini harus dijawab dengan ini loh, makanya memerlukan LHKPN. Jadi dengan adanya begini kita berharap tidak ada lagi pandangan sinis dari masyarakat bahwa oh ya kaya kan dia ini kaya. Biasanya kan yang kaya itu pajak gitu kan, pajak kaya, kemudian bea cukai, polisi, menteri atau sekian lama jadi presiden. Nah, ini penting. Jadi harusnya seperti ini. Ini mungkin berkaitan dengan edukasi kepada masyarakat. Mungkin dari saya sementara seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yenti. Meskipun memang Bu Yenti berterima kasih juga ya bahwa alhamdulillah ya Bu ya, respon publik mengenai KPK, pimpinan KPK yang Bu pilih ini masih tergolong cukup baik. Tapi sebagai pansel yang memilih, bahkan masih bertanggung jawab Bu Yenti untuk melihat kerja-kerja KPK dan juga pimpinan KPK ini seperti apa. Pun Bu Yenti memberikan catatan bahwa meskipun OTT atau upaya represif penangkapan ini baik, tapi yang memang dicari ini bukanlah sebagai hype ataupun kehebohan, tapi tindakan pencegahan ini harus penting. Mulai dari disorot Bu Yenti bahwa harus juga LHKPN-nya digencarkan, TPPU-nya, atau mungkin, nah di sini yang menarik, Bu Yenti mengatakan bahwa pencegahan ini satu-satunya ini bukan tugasnya KPK saja, tapi siapa pembuat undang-undang ya Bu ya, undang-undang yang dapat membuat kita mencegah tindakan korupsi itu terjadi. Contohnya adalah mengenai pendanaan pemilu, pileg, pilpres, dan juga pilkada. Langsung saja saya persilahkan pemaparan dari sudut pandang anggota Dewan kita yang membuat undang-undang pastinya di sini, Bang Masinton Pasaribu, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan. Bang Masinton, dipersilakan.
Ya, terima kasih. Selamat siang, Bang Masinton. Ya, selamat siang, Bu Yenti. Iya, jangan tersinggung ya, Bang. Enggak dong. Mbak Caca, Mas Kunto, Bu Yenti, dan para hadirin sekalian, terima kasih atas undangan pemaparan hasil survei kedai kopi yang selalu konsisten dalam perjuangan demokrasi dan hak sipil kita. Nah, tentu ada beberapa hal ya menurut saya tadi yang disampaikan berdasarkan survei tadi ya. Artinya bahwa masyarakat masih melihat KPK bekerja untuk pemberantasan korupsi begitu. Nah, kalau saya melihat bahwa persoalan korupsi ini adalah persoalan yang harus kita atasin di Republik ini, tadi saya sangat sependapat dengan Bu Yenti tadi ya, karena persoalan kalau kita lihat kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK itu rata-rata itu gratifikasi, penyuapan. Nah, menurut saya ya negara perlu mencari formulanya nih, bagaimana sih mengatasi persoalan ini. Kalau tidak ini akan menjadi pengulangan-pengulangan terus. Nah, menurut saya Bu Yenti dan kawan-kawan para akademisi coba mengkaji ya bagaimana sih kita mengatasi persoalan korupsi ini, ya terutama di kalangan pejabat negara atau penyelenggara negara itu, ya kasusnya sebagian besar itu penyuapan-penyuapan. Nah, bagaimana cara negara kan harus mencari formulanya nih, gitu. Kalau tidak kita habis saja energi kita, ya, yang ditangkap skala korupsinya itu ya penyuapan. Nah, penyuapan itu ya belum tentu ada yang berdampak pada aspek kerugian negara dan ada juga yang tidak ada kerugian negaranya. Cuman karena penyelenggara negara dia tidak boleh menerima pemberian lebih dari 1 juta ya dianggap korupsi. Gitu. Nah itu satu. Jadi kekuranglengkapan dalam instrumen anti korupsi ini kan perlu kita tata sebenarnya. Nah kemudian apalagi yaitu concern pada kita harus dorong itu. Saya waktu pernah webinar juga sama Bu Yenti bagaimana tentang RUU Rampaset itu. Itu juga menjadi salah satu ya bagaimana kerugian negara yang sudah terjadi itu bisa dikejar gitu pengembaliannya. Jadi prinsip dasarnya adalah harta hasil kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya, kan itu prinsip dasarnya. Gitu Bu Yanti ya. Nah, jadi kita tidak sebatas menghukum badannya, fisiknya, tapi juga mampu mengejar kerugian negara tadi itu. Itu yang sebenarnya harus kita dorong dalam konteks RUU perampasan aset itu. Nah, karena bukan hanya persoalan korupsinya ya, tapi juga kejahatan-kejahatan lain di luar korupsi tadi, umpama seperti narkotika. Kalau kita lihat sekarang pelaku-pelaku narkotika itu kan sangat bandar-bandar besar itu menikmati keuntungan dari hasil kejahatannya tadi. Nah ini yang menurut saya RUU perampasan aset ini bukan hanya untuk pelaku kejahatan korupsi saja, tapi juga kejahatan lainnya, gitu. Yang prinsipnya dia merugikan publik lah, dan dia menikmati untungnya dari situ. Gitu. Nah, kalau kita melihat dari beberapa indeks persepsi korupsi, baik itu yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia, kemudian yang dilakukan BPS, relatif memang kita mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya tidak tidak drastis ya, tapi step by step
tahun ke tahun kita mengalami peningkatan itu indeks persepsi yang menjadi lebih baik gitu ya, baik dari penilaian publiknya, kemudian dari kinerja aparat penegak hukumnya, kemudian sampai ranking kita. Namun memang kalau secara global di ASEAN kita masih posisi keempat gitu. Nah, apakah kemudian ya kalau tadinya publik sangat meragukan itu tadinya ketika kita melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK sebelumnya, kemudian menjadi Undang-Undang 19 2019, kan Mbak didengung-dengungkan dulu ya untuk mendelegitimasi hasil revisi Undang-Undang KPK tersebut, bahwa nanti KPK lumpuh apa segala macam. Nah, dengan revisi ini justru sebenarnya ya memberikan ruang yang cukup terhadap KPK untuk bisa melakukan koordinasi, batasan-batasan korupsi mana yang harus ditangani, mana yang harus disupervisi gitu ya. Jadi sebenarnya revisi itu tidak untuk melemahkan KPK itu sendiri, apalagi melemahkan pemberantasan korupsi. Nah, yang saya katakan tadi adalah bagaimana kita bicara sistem yang seperti Bu Yenti sampaikan juga, pemberantasan korupsi itu ya sistem, bukan hanya kita hanya menindak, nggak bakal selesai. Maka saya katakan tadi itu ya, bagaimana sih negara mencari formula agar perkara-perkara korupsi yang bersumber dari penyuapan itu kita bisa minimalisir gitu. Nah, itu menjadi penting menurut saya. Kalau tidak, kita akan kehabisan energi, karena punya persoalan pasti penyuapan aja itu rata-rata, gratifikasi semua. Nah, ini yang menurut saya batasan mana sih yang bisa ditolerir gitu loh. Ya, itu yang perlu dipikirkan juga tuh. Pemberian sebatas mana sih yang bisa, artinya kalau di Amerika kan ada yang dilegalkan gitu ya, ada lobby bahkan tuh di gedung area sekitar Gedung Putih itu ada yang memang perusahaan melakukan lobby untuk, dan itu legal, sah gitu. Nah, di kita kan nggak bisa itu, dianggap ya tuduhannya pasti kong kali kong korupsi gitu. Nah, model-model begini kan kita harus cari ini caranya. Kalau tidak, semua pejabat publik ini akan kena persoalan yang sama. Pasti rata-rata itu penyuapan yang menurut saya juga kasusnya begitu saja. Sementara korupsi by system itu juga itu jauh lebih besar gitu ya. Nah, kalau saya melihat tadi apa yang disampaikan oleh berdasarkan survei dari kedai kopi itu, menurut saya positif lah ya. Artinya bahwa ini KPK juga nggak boleh lantas gede kepala ya, hasil persepsi publik yang tetap baik terhadap KPK konsisten aja, namun juga jangan terjerumus tuh KPK dengan OTT tadi, itu tidak menampakkan satu kinerja pemberantasan korupsi yang benar-benar bisa menyentuh ke akar persoalannya. Nah, maka dalam aspek juga di KPK nih ya, dalam aspek tadi yang disampaikan Bu Yenti tadi, pencegahan yang kayak mana sih gitu ya. Saya ingat ketika saya masih di Komisi 3, Pak Pamulango itu juga mengkritik tuh, pencegahan itu kan bukan seminar, bukan bikin pamflet, bikin brosur gitu ya. Nah, menurut saya itu harus bisa dikonkretkan itu di era kepemimpinan komisioner KPK sekarang, seperti apa tuh pencegahan yang dilakukan oleh KPK. Bukan lagi berbentuk seminar-seminar, berbentuk kegiatan yang artifisial yang menurut saya cuman di permukaan aja, tapi dia harus mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem anti korupsi itu. Nah, ini yang menurut saya seperti tadi mencari formula tadi itu tugas KPK sebenarnya. Kumpulin tuh para ahli,
kumpuli seluruh pakar-pakar Republik ini dari berbagai perguruan tinggi, minta saran dan masukannya, bagaimana kita memformula, beberin tuh hasil dari kasus-kasus yang ditangani KPK, sebagian besar itu adalah penyuapan, gratifikasi tadi itu. Nah, KPK harus berkontribusi di sana dalam upaya membangun sistem tadi. Nah, kemudian, kita kekurang lengkapan dalam instrumen anti korupsi ini seperti perampasan aset. Nah, itu harus kita dorong supaya di DPR bersama pemerintah, ya, berkat dorongan teman-teman dari civil society, RUU perampasan aset ini bisa menjadi dimasukkan dalam prolegnas dan menjadi undang-undang seperti itu. Nah, jadi tugas pemberantasan korupsi kita ini tidak cukup hanya dengan menindak, tapi KPK kita minta juga supaya mengumpulkan para ahli, minta pendapat ya dari pengalaman KPK sejak berdiri. Persoalannya ininya presentasi penanganan kasus korupsi ya itu semuanya penyuapan. Rata-rata sebagian besar itu penyuapan, 80%-nya penyuapan. Nah, kita harus cari jalan keluarnya. Karena kalau tidak, pejabat atau penyelenggara negara, di satu sisi dia mengemban jabatan tadi, melaksanakan jabatan tadi, ya, kakinya satu di kantornya, satunya lagi sebenarnya sudah berada di Sukamiskin. Tinggal memilih. Kalau dia salah langkah, itu bisa dua-dua kakinya ada di Sukamiskin. Seperti itu. Nah, ini kan harus kita cari formulanya, seperti itu. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan dalam rilis hasil survei dari pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kedai Kopi. Salam hormat dan terima kasih. Baik, terima kasih Bang Masinton, luar biasa ya. Hampir sama yang disampaikan oleh Bu Yenti juga, bahwa Bang Masinton mengatakan memang penindakan ini tidak serta-merta menjadi hasil akhir ketika kita berbicara mengenai bagaimana harusnya pemberantasan korupsi itu sendiri. Mulai tadi Bang Masinton juga mengatakan bahwa yang paling penting adalah formulasi sistem pemberantasan korupsi. Sementara DPR pun sampai saat ini terus menghasilkan produk undang-undang yang berfokus pada pencegahan. Contohnya adalah memang mengenai RUU perampasan aset ya, yang diharapkan bisa dilegislasi menjadi undang-undang. Bahkan tapi Bang Masinton ada yang menarik, saya katakan bahwa sebenarnya bagaimana sih kita memaknai gratifikasi, mengingat ini menjadi momok ya, ketika pejabat bertemu dengan seseorang, kemudian wah ini dituduh, kemudian akan ada gratifikasi di dalamnya. Ini menarik juga ketika boleh nggak ya akan dibuat sebuah batasan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Tapi ini menjadi krusial nanti kalau misalnya ada yang dibolehkan, nanti kemudian ramai-ramai orang mengambil batasan yang minimal tadi dengan alasan bahwa ini kan gratifikasi yang masih diizinkan. Nah, kemudian saya ingin melihat analisis dari sudut pandang komunikasi politik. Langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Henry Satrio. Caca nih manggil Bapak jadi bingung saya. Kalau Bang Masinton dipanggil Bapak pantas gitu kan. Saya dipanggil Bapak bingung juga. Ampun kita. Kadang kita Pak Henry kalau dipanggil Bapak tuh ngelengos. Di mana belakang itu ada Bapak nih gitu ya. Masih remaja, Bang Masinton remaja, Bang Henry. Bang Henry juga masih. Iya Mbak Yanti, ini saya seumur-umur kenal sama Mbak Caca, baru sekali ini saya dipanggil Bapak. Gitu ya, Bapak. Aduh, Abang aja dia mungkin semuanya. ini karena nggak di studio nih, makanya dipanggilnya Bapak. Iya, padahal masih muda belia gitu ya. Oh, masih muda saya, Pak. Iya, Presiden Amerika coba masih bisa. Diharapkan Bapak Henry ini tajam analisisnya. Apa lagi? Bapak Bang Henry. Jadi gini, Caca, terima kasih waktunya. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Yanti dan Bang Masinton. Sebetulnya beliau berdua ini nggak terlalu kaget nih terhadap apa yang disampaikan hasil surveinya oleh Pak Kunto gitu. Kalau saya sih melihat memang
dua penangkapan terakhir terutama level menteri ini pasti akan mengangkat citra baik KPK luar biasa. Apalagi seperti yang Mbak Yanti katakan, ini OTT pertama nih menteri gitu ya, dan hasilnya luar biasa. Bahkan untuk Pak mantan Mensos, Pak Yuliari ini kemana-mana perkembangan hasil surveinya gitu. Ada misteri baru ya, Madam itu yang katanya akan ditindaklanjuti oleh KPK. Nah, terkait pemberantasan korupsi di Indonesia, yang saya garis bawahi tadi salah satu hasil survei dari Kedai Kopi adalah bahwa ada persepsi publik yang mengatakan saat ini KPK justru lebih kuat, dan yang menyatakan lebih lemah itu jauh lebih sedikit. Kalau yang Bang, lebih keras sedikit bisa, Bang? Oh ya, bisa. Bapak Hendrik bisa mendekat ke laptop saja. Ya, biar... Abang kan masih muda, yang kencang, Bang. Ayo, Bang. Kayaknya harus dipanggil Abang. Bang Hendrik, let's go lah. Ini udah ayo, Bang Hensat. Kencangin Bang Hensat. Ini udah oke nih. Udah oke. Oke. Oke ya. Jadi gitu. Udah oke. Yang paling oke itu memang tadi dikatakan dari hasil survei bahwa KPK saat ini semakin kuat. Itu nampaknya menjawab berbagai pertanyaan publik tentang keraguan hasil kepengurusan KPK yang dipilih oleh Bu Yenti gitu. Memang ada yang menyatakan lebih lemah, itu wajar saja, tapi dikatakan lebih kuat, kalau saya nggak salah 35,9%, hampir 40% kalau saya nggak salah, itu menjadi hal yang sangat baik gitu. Apalagi mungkin ini dikarenakan penangkapan dua menteri tadi. Saya sih berharapnya justru KPK tidak berhenti hanya di penangkapan dua menteri. Saya juga mengapresiasi tadi ada hasil survei yang menyatakan bahwa KPK berusaha melakukan pendidikan publik untuk pemberantasan korupsi. Di beberapa tempat sih memang demikian, termasuk universitas tempat saya mengajar itu Universitas Paramadina juga ada tuh mata kuliah pencegahan korupsi. Jadi memang ada hal-hal yang dilakukan. Nah, Mbak Caca, selain fakta atau opini publik yang menyatakan bahwa KPK saat ini lebih kuat, saya juga ingin menyitir atau mengutip pernyataan Pak Jokowi pada saat sidang tahunan MPR waktu itu. Bang Masinton saya rasa juga hadir. Beliau mengatakan bahwa penegakan hukum harus diperkuat. Jadi hukum tidak boleh tebang pilih. Nah, menurut saya ini menjadi permasalahan yang paling mendasar di Indonesia. Dan saya rasa KPK kalau dari hasil survei Kedai Kopi bisa menjadi salah satu lembaga yang dipercaya untuk bisa menegakkan hukum setegak-tegaknya. Ini kan kasus di Indonesia banyak nih yang sebetulnya ada di tataran sosial aja, misalnya perdebatan atau polemik yang terjadi di Sumatera Barat tentang jilbab gitu ya, kemudian penggunaan jilbab non Muslim kalau saya tidak salah. Nah itu kan polemiknya di media massa juga masih ada. Kemudian ada beberapa termasuk case yang menerpa mantan Komnas HAM Natalius Pigai yang disandingkan tidak patut sekali sebetulnya kasus rasisme yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya korupsi sebetulnya, tapi beberapa kasus-kasus juga ada di Indonesia. Nah, terkait dengan komunikasi politik, saya rasa kalau dari efektivitas komunikasi, kalau dari hasil survei Kedai Kopi, nampaknya memang OTT adalah sebuah komunikasi atau format komunikasi paling baik ke masyarakat yang menyatakan bahwa hukum sedang ditegakkan untuk pemberantasan korupsi. Walaupun saya sama tuh sama Bang Masinton, saya ingat sekali pada saat revisi Undang-Undang KPK itu salah satu yang justru saya inginkan adalah bukan OTT. Jadi kalau OTT semakin banyak, itu menurut saya justru ada
cakapan dalam pencegahan korupsi gitu, karena korupsinya ada lagi. Tapi kalau kemudian berhasil dicegah dan OTT itu semakin sedikit, maka menurut saya seharusnya kita bisa angkat topi untuk kerja-kerja KPK dari sisi pemberantasan, karena kan pemberantasan bukan hanya OTT menurut saya, tapi bagaimana korupsi itu bisa dicegah dan tidak ada lagi korupsi di Indonesia. Walaupun susah juga ini Bu Yenti, Bang Masinton, Mas Kunto, kalau nggak ada OTT mungkin nggak kelihatan ini KPK kerjanya. Karena yang bisa dilihat oleh masyarakat jelas adalah OTT. Dan kalau saya tidak salah, memang masih jauh memang pemberantasan korupsi di Indonesia dari selesai, tapi minimal apa yang dilakukan oleh KPK saat ini sudah lebih baik. Ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh KPK. Ya, yang pertama adalah bagaimana kelanjutan penangkapan menteri asal Gerindra dan PDI Perjuangan itu, yang kemudian katanya menyangkut beberapa orang lagi. Nah, itu kan harus segera dituntaskan. Kemudian semoga saja juga di daerah ini yang korupsinya juga banyak, nggak hanya di level nasional tapi juga di daerah, terkait dengan kepemimpinan para kepala daerah, mudah-mudahan juga segera bisa tertangani beberapa kasus korupsinya. Tapi Mbak Caca, kalau balik lagi komunikasi politik, ini mohon maaf ya, Pak Jokowi bukannya tidak berkomitmen, beliau berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, tapi HAM dan korupsi ini mungkin masuknya ke layer 2 ya, dari pembangunan yang diperhatikan oleh Pak Jokowi selama ini. Jadi Pak Jokowi memang senang sekali untuk membuat pembangunan-pembangunan yang memang terlihat secara jelas, seperti infrastruktur, kemudian pembangunan yang ada kaitannya dengan hal-hal yang tangible gitu. Nah, kalau intangible seperti pemberantasan korupsi, kemudian HAM, penegakan hukum, memang pemerintahan Pak Jokowi harus bisa meningkatkan itu, dan KPK menjadi kunci terwujudnya pemerintahan yang bersih di masa Pak Jokowi memerintah ini. Demikian Mbak Caca. Baik, terima kasih Bang Henry Satrio. Sedikit banyak Bang Henry Satrio juga banyak melihat bahwa meskipun memang kita harus membuat bahwa pemberantasan korupsi ini adalah formalitas yang lebih baik, tidak hanya mengedepankan kepada aspek penindakan atau juga penangkapan. Meskipun memang secara survei menurut publik adalah penindakan OTT sama dengan keberhasilan. Itu masih menjadi momok, sehingga memang kita harus mencari format yang lebih baik atau juga merubah sistem seperti apa sehingga kemudian tidak dianalogikan seperti itu. Kalau di awal 2020 sempat ada survei bahwa kepercayaan publik atau opini publik mengenai KPK itu turun, tapi dengan adanya banyak OTT, kemudian di akhir 2020 atau di awal di 2021 langsung tinggi. Lantas mungkin kita bertanya, apakah ketika respon publik terhadap KPK dikatakan puas, maka di 2021 harus banyak penindakan atau juga penangkapan atau juga OTT? Kalau tidak kemudian langsung terjun bebas lagi, itu nanti akan kita analisis. Tapi ini sudah ada. Boleh gini nggak, Cak? Saya ada pertanyaan sebentar. Tadi itu Mas Kunto ada slide tentang kepercayaan lembaga negara ya. Itu saya bingung tuh. Itu perlu di kolaborasi lebih jauh menurut saya, dieksplorasi apa yang dimaksud dengan kepercayaan pada slide itu gitu. Jadi jangan sampai kemudian kan ada yang di bawah tuh tempatnya Bang Masinton DPR itu. Jangan sampai kemudian dianggap sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya publik. Maksudnya kepercayaan ini apa tuh Mas Kunto? Sorry ya Mbak Caca, sebelum lebih jauh lagi soalnya. Nggak kan saya juga sering tuh kalau di studionya Mbak Caca nanya ke panelis yang lain. Ini saya juga penasaran itu apa yang dimaksud dengan kepercayaan itu. Jangan sampai kemudian publik juga salah mengerti itu tentang slide itu. Baik, Mas Kunto boleh dibuka lagi slide lembaran itu, mengingat DPR
kalau kita bilang mengenai pemberantasan korupsi atau korupsi, kepercayaan terhadap lembaga negara itu seperti apa ya? Apalagi di sini sudah ada anggota dewan kita, sehingga kita mau lihat skalanya kepercayaan terhadap DPR. Bisa dijabarkan Mas Kunto? Ayo, ini Bang Masinton siap-siap. Audionya di-unmute dulu Mas Kunto. Audionya ya, silakan. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan kita memang agak susah cari padanannya. Tapi kalau bahasa Inggris lebih ke approval gitu, persetujuan gitu. Tapi kalau persetujuan kan apa yang disetujui kan begitu. Kita nggak sedang ngomong kinerja gitu. Jadi secara umum orang itu punya general trust namanya. Percaya ke sesama orang itu namanya general trust. Nah, orang juga punya rasa percaya terhadap otoritas. Nah, rasa percaya terhadap otoritas ini kemudian dikristalkan menjadi kepercayaan terhadap lembaga negara. Itu paling tidak kepercayaan ini menjadi prediktor dari approval rating, ya kan? Karena kalau approval rating bahasa Inggris kan jadinya, bahasa Indonesianya juga padanannya kan tingkat persetujuan kan agak nggak pas gitu. Makanya biasanya kita pakai kepercayaan terhadap lembaga negara ini. Kalaupun DPR di sini ada di yang paling rendah, tapi paling tidak kan kita lihat rata-ratanya ini. Jadi ini skor 1 sampai 10. Problemnya kita juga paham bahwa kepercayaan bukan berarti oposisi biner. Percaya tidak percaya kan gitu. Percaya itu ada gradasinya. Dari yang sangat percaya sampai sangat tidak percaya. Ya ini kan kalau di anak-anak muda nongkrong atau kita pun juga sering misalnya coba kasih skor itu asik nggak sih kegiatan itu, main sepeda itu 1 nggak asik, 10 sangat asik nggak sih kan gitu. Nah ini kita pakai cara intuitif ini untuk mengukur kepercayaan negara. Jadi kalau dilihat sebenarnya DPR juga rata-ratanya 5,39 dan TNI 7,04. Jadi sebenarnya range-nya nggak jauh-jauh banget kok gitu. Kalaupun di sini harus ada yang di bawah ya memang harus begitu kan gitu kalau kita meranking gitu. Cuma nilai mutlaknya tidak terlalu kecil. Gitu. Oke, kalau bahasa seorang akademisi itu memang masih enak ya didengar ya. Tapi kalau saya apa kabar Indonesia Malam, pertanyaan saya ke Bang Masinton, yang nggak percaya dengan DPR ini paling banyak dari institusi yang dihadirkan. Bang Masinton silakan. Iya, jadi begini Bu Anissa, Mbak Caca. Kapanpun itu ya setiap ada, kalau ditanya tentang DPR, pasti persepsi publik itu pasti ya anggapnya ya masih lebih baik lembaga lain, lembaga negara lainnya. Jadi begini, DPR itu dia lembaga politik yang sangat terbuka. Maka saking terbukanya DPR, ya publik tahu. Nah, ada yang pro, ada yang kontra, ya. Jadi publik bisa melihat, oh ya di DPR seperti ini, seperti itu, gitu. Nah, ada yang jarum jatuh aja juga publik bisa langsung tahu. Nah, ini yang berbeda ya, lembaga DPR ini sebagai lembaga politik negara, dia berbeda sama lembaga-lembaga negara kita lainnya. Di DPR itu tidak ada yang namanya garis komando. Kalau satu bilang A, semuanya A, gitu. Nggak ada. Karena DPR itu terdiri dari berbagai macam partai politik, kemudian terdiri dari berbagai macam latar belakang daerah pemilihan, terdiri dari berbagai macam latar belakang anggota yang berbeda-beda, kemudian dengan ideologi yang berbeda-beda pula, dan sikap politik satu sama lain antar partai politik dalam satu isu bisa berbeda-beda. Nah jadi kita kalau ditanyakan persepsi tentang DPR itu pasti di berbagai negara dibanding di berbagai negara juga pasti begitu. Karena parlemen itu saking terbukanya.
jarum jatuh saja dia tahu, publik bisa tahu gitu. Nah, dia berbeda dengan lembaga-lembaga negara seperti baik eksekutif maupun yudikatif begitu ya. Apalagi kalau diperbandingkan dengan TNI yang garis komando gitu. Nah, jadi kalau persepsi publik terhadap DPR umpama dia pasti persepsinya di bawah dari lembaga negara lainnya, ya dia pasti begitu memang, karena saking terbukanya publik tahu semua berbagai macam rupa pendapat sikap di DPR itu sangat berwarna. Nah, berbeda dengan satu institusi-institusi negara, lembaga negara kita ya, yang itu ya garisnya jelas, pimpinannya bilang A, B, gitu. Jadi kalau kemudian persepsi tentang kepercayaan publik terhadap DPR dibandingkan sama lembaga-lembaga ini, jadi nggak bisa dibandingkan apple to apple gitu, nggak bisa diperbandingkan sama, karena kemajemukan di dalam DPR sebagai lembaga politik negara dia berbeda dengan lembaga-lembaga negara kita lainnya seperti itu. Jadi kalau kami ya bisa memahami, oh ya pendapat publik seperti ini bukan berarti kemudian DPR-nya menjadi bebal atau apa. Ya memang itulah dinamika di dalam lembaga parlemen di negara manapun seperti itu. Nah tentu memang perubahan-perubahan di dalam DPR itu terus berlangsung sampai saat ini, umpama bagaimana dalam situasi pandemi COVID menyesuaikan, kemudian tidak sampai menghambat kerja-kerja pengawasan, kerja-kerja parlemen di DPR, tidak sampai terhambat gitu. Nah, sisi transparansi selalu disampaikan kepada publik dengan adanya instrumen-instrumen seperti TV Parlemen, website yang lebih terbuka. Nah, tentu kita tetap mendorong bagaimana wajah parlemen ini tetap menjadi lebih terbuka, kemudian pembenahan sistem di dalamnya juga menjadi lebih baik seperti itu. Nah, jadi sebenarnya seperti di DPR sekarang jauh lebih lebih terbuka lagi dan lebih transparan ya dibanding sebelumnya, dan sistem di dalam DPR itu juga menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Masinton, dapat mengerti setidaknya ada hak jawab juga dari DPR ya. Nah, ini ada pertanyaan, ini dari anonim, nggak ada namanya, tapi ini simple, tapi saya harapkan nanti semua bisa menjawab. Ketika ada pertanyaan, siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab dalam kasus korupsi di mana ada menteri yang diciduk atau di OTT beberapa akhir yang lalu? Kita tahu bahwa menteri dipilih presiden. Menteri yang diciduk ini ada 4, asalnya dari partai politik. Menteri ini memimpin sebuah kementerian, ada sistem yang jalankan. Ketika ditangkap, ketika terlibat korupsi, salah siapa? Mungkin saya pertama kali kepada Ibu Yenti. Ya, gimana ya? Pertanyaannya simpel, jawabannya ini agak susah nih. Saya minta maaf saja ya. Ya pasti ada peran dari pemerintah ya, ada peran dari presiden lah ya. Artinya dalam artian pengawasan ya, pengawasan. Tetapi tidak lepas juga ketika siapa yang mencalonkan menteri tersebut gitu kan. Itu kan kader partai ya. Jadi berarti ketua partai ya. Ketua partai sudah kecewa waktu itu kan. Jadi memang ini juga tanggung jawab kita semua dalam artian, tapi jangan masyarakat dilibatkan ya. Tapi masyarakat juga, makanya nanti masyarakat kalau memilih anggota DPR-nya itu harus betul-betul cerdas gitu ya, betul-betul memahami. Jadi edukasinya juga harus yang bagus kepada masyarakat sehingga masyarakat juga kita bisa memilih secara cerdas gitu ya. Artinya kadang-kadang kan kita jadi tidak cerdas memilih karena memang edukasinya kurang. Jadi kita kurang pemahaman bagaimana sih seorang anggota DPR dan sebagainya, seorang anggota partai politik yang nanti bisa menjadi menteri misalnya ya, dan kemudian ini juga sistem politiknya juga seperti ini sehingga juga presiden ya kita lihat semua lah, presiden pada akhirnya juga inilah sistem politik yang saya malah tidak begitu mendalami akhirnya yang dipilih walaupun itu prerogatif presiden, tapi kan kita tahu sendiri ya presiden juga tidak terlalu
bukan presiden sendiri lah, pada akhirnya kita tahulah itu ya. Nah, berkaitan dengan hal ini berarti memang kalau saya berpikir adalah partainya, partai politik itu paling penting bagaimana dia mempunyai kadernya. Kader-kadernya ini apapun ya sekarang ini partai politik itu leading di depan, Pak. Jadi Bang Masinton juga jangan sedih kalau kepercayaan masyarakat pada DPR tadi dilihat di situ paling rendah, padahal dia kan wakil rakyat gitu kan. Nah, sebetulnya kan bisa dibalikan lagi kan yang milih juga rakyat. Ya kan? Nah, ini hal-hal seperti ini. Jadi memang ini menyedihkan sekali, tapi coba bisa nggak mulai dari partai politik deh. Bagaimana rekrutmennya, bagaimana pengkaderannya, bagaimana pendidikan politik dan anti korupsinya di partai-partai politik, dan kemudian juga nanti masuk kepada pemerintah. Pemerintahannya bagaimana? Bagaimana pengawasan internal masing-masing kementerian-kementeriannya sebelum ada audit eksternal itu. Jadi pengawasan internal itu harus jalan. Misalnya benar nggak sih misalnya audit internal itu Irjen itu berani nggak memperingatkan presiden, memperingatkan menterinya. Nah ini sistemnya jalan tidak. Nah ini yang penting. Jadi kalau masyarakat itu pada akhirnya kalau kita salah dibilang tidak cerdas, gitu kan? Jadi kalau itu kan susah kita ini. Jadi kecerdasan dalam kita memilih itu sangat dipengaruhi oleh apa yang disajikan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa menyatakan dia memilih siapa gitu. Jadi kita mempunyai tugas untuk mengedukasi semuanya supaya apa yang kita lakukan adalah bentuk-bentuk yang diharapkan oleh pemerintah. Sehingga ketika ditanyakan ada menteri-menteri yang korupsi, yang salah siapa? Bingung kan yang salah siapa gitu ya. Yang pertama yang salah yang bersangkutan lah. Jadi tadi kembali kepada itu tadi. Kembali kepada misalnya penyuapan dan gratifikasi ya Bang Masinton. Ini kan pada akhirnya memang kerentanan para pejabat untuk diiming-imingi dengan suap atau gratifikasi. Awalnya di situ. Kalau pejabatnya itu tidak rentan untuk disuap, untuk dapat gratifikasi, tidak ada pasal 2 dan pasal 3. Undang-undang korupsi itu melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Itu ada melawan hukumnya, misalnya kemarin ternyata tidak ada tender. Nah, penunjukan langsung. Sebelum dilakukan itu pasti sudah ada bergening, sudah ada mulai mendekati menterinya dan kemudian mengiming-iming menterinya untuk nanti kalau boleh melawan hukum, artinya boleh tidak tender, boleh kami yang dipilih, nanti Bapak akan dapat sekian. Nah, jadi sebenarnya kerentanan pertama kali di pejabatnya yang dia yang mempunyai power itulah yang harus dikuatkan. Jadi siapa yang salah? Ya yang salah yang punya jabatan itu. Jadi karena yang punya jabatan itu tidak kuat atau rentan terhadap iming-iming dapat sesuatu yang ilegal. Yang nanti jadi illicit enrichment, jadi menawarkan menawarkan influence ya, trading of influence, jadi menawarkan jabatan, menawarkan kemudahan. Ini jadi lebih baik sekarang kalau kita melihat mempetakan kesalahan siapa kan banyak. Jadi kita mulai satu-satu dulu aja deh. Sekarang kita fokuskan bahwa pejabat dulu ini yang sangat bersalah berkaitan dengan ini. Itu baru nanti kita lihat masyarakatnya. Memang masyarakatnya juga masih ada masih bisa menerima ya, masih bisa menerima, artinya orang keluar dari penjara karena korupsi juga masih dielulukan, kemudian masih dipilih, itu tugas yang lebih berat lagi. Di sosial itu agak lebih berat. Jadi yang fokus dulu kepada pejabat-pejabat itu dulu yang untuk memberikan contoh kepada masyarakat, karena bagaimanapun juga yang membuat corruption adalah power gitu. Terima kasih. Baik, Bu Yenti, ada satu juga pertanyaan sedikit nyambung kepada Ibu. Jikalau KPK di tahun 2020 di akhir banyak melakukan OTT dan menteri-menteri tertangkap, perlu ada apresiasi kepada kerja-kerja KPK ini atau mungkin ini sudah menjadi tugas mereka? Ya, apresiasinya ya cukup diapresiasi begitu saja, apresiasi saja, nggak usah menerima hadiah apa-apa, memang tugas mereka. Mereka berhutang kepada Pansel waktu itu akan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Dia dalam rangka menjawab atau dalam rangka memenuhi hutangnya ketika pada waktu itu kami memilihnya gitu. Jadi ya memang begitu. Jadi tidak usah ada
tidak usah ada, tidak perlulah banyak. Ya kita apresiasi kan seperti ini kita terima kasih kepada lembaga survei. Ini bentuk apresiasi kepada KPK. Ya, KPK juga bagus. Saya juga sebagai ketua panselnya yang dulu seperti apa ya, saya di ini. Jadi alhamdulillah gitu. Hari ini saya tadi juga takut ini mau diadili apa ini ya saya ya berkaitan apa yang dilakukan oleh Pak Firly dan teman-teman ini. Tapi ya konsekuen lah, apapun saya hadapi lah ya. Karena memang itu kewajiban saya gitu. Jadi saya juga nggak minta apresiasi apa-apa ketika KPK-nya juga ini, jadi bagus aja gitu kan. Memang itu tugas kita. Jadi bagus, tapi berkaitan dengan OTT ya. Jadi begini, ini harus dirubah ya, betul-betul paradigma itu harus dirubah. Kalau ada OTT dan kita menginginkan OTT, ini berarti kita membiarkan ada korupsi terjadi. Dan korupsi itu kalau terjadi, itu pemulihannya tadi aset recovery-nya belum ada, pemulihannya itu sulit. Misalnya korupsi berkaitan dengan PUPR, itu pasti mangkrak. Nah, kemudian recovery-nya juga tidak pas. Uangnya dikembalikan ke negara. Menurut saya uangnya dikembalikan kepada PUPR lagi untuk merecovery. Kemudian untuk periode yang akan datang, ini mumpung ada Bang Henry, periode akan datang itu RAPBN-nya untuk menambahin itu. Jadi jangan dikembalikan ke Menteri Keuangan, ke negara, kemudian itu tidak dibicarakan lagi seperti Hambalang. Ini nggak benar kan? Semakin besar kita kerugian negara. Jadi ketika KPK sudah menjalankan tugasnya, penanganan terhadap peristiwa itu, ada hal-hal lain di belakangnya, bagaimana negara secara kelembagaan untuk pemulihan tadi, bahwa misalnya Hambalang itu tetap harus jadi dong gitu kan, yang memang memungkinkan. Jadi jangan ini ditinggal terus kemudian APBN-nya berikutnya sama sekali tidak menyentuh ini. Nah, ini juga ada masalah di dalam putusan pengadilannya. Harusnya uang hasil kejahatan itu kembali kepada negara sekyu, kementerian yang memang berkaitan dengan hal itu. Nah, ini juga penting. Dan kemudian berkaitan dengan OTT, semoga nanti sampai ke Pak Firly dan teman-teman, ya memang OTT itu begini, kita yakini lah ya, bukan kita pesimis, tapi kita yakini pasti masih terjadi korupsi, pasti. Kita masih di angka 40, untuk mencapai 100 itu lama, ya kan, nggak mungkin seketika. Jadi pasti terjadi korupsi. Oleh karenanya, laporan masyarakat, partisipasi masyarakat harus dibuka luas dan dengan perlindungan pelapor yang sangat penting. Sehingga ketika memang sudah terlanjur terjadi, langsung bikin aja OTT. Dengan adanya pengawasan, dengan undang-undang KPK yang baru ini kan sebetulnya lebih menenangkan kita ya. Kita berharap tidak adalah tersangka yang berlama-lama gitu ya, karena kan sudah sangat disaring lah gitu ya. Dan ternyata kemarin juga Dewan Pengawasnya juga bagus sekali, dan kemudian sudah bisa dijaga juga bahwa yang disadap itu betul-betul rapi gitu ya. Ini sebenarnya apresiasi terhadap undang-undang itu sendiri. Ya, itu berarti KPK dan pemerintah membuat undang-undang itu, dan juga apresiasi terhadap KPK itu sendiri dalam menjalankan kenapa undang-undang baru KPK itu dibuat. Jadi hal-hal seperti ini, jadi tetap kalau memang sudah terjadi dan ada laporan dari masyarakatnya yang melapor terlindungi, KPK jalan dengan penyadapannya, Dewas juga tidak mempersulit izinnya, dan itu pakai OTT saja. Karena bagaimanapun juga itu yang diinginkan. Karena kita juga memerlukan trust, itu penting untuk psikologi, bagaimana semangat KPK tetap memberantas, tapi sebisa mungkin memaksimalkan pencegahan, yaitu melalui kinerja maupun melalui pembuatan undang-undang. Seperti itu. Tapi demikian. Bu Yenti, ya, sejauh ini puas tidak sih dengan KPK saat ini? Kuat sih, sebetulnya menurut saya itu bagus ya. Menurut saya kuat. Hanya memang ada beberapa kasus yang harus dibuka. Bahkan waktu itu saya berharap kasus-kasus yang agak complicated ya, artinya yang ada di kejaksaan, di polisi itu harusnya bersinergi gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita tuh satu gitu ya. Sebetulnya kan ada 3 lembaga penegakan hukum terhadap korupsi itu bukan menjadi ego sektoral, tetapi menjadi sinergi, saling kuat gitu, saling menguatkan seharusnya. Ini juga masih penting. Saya kira dan saya harapkan lah ya, kalau saya sampaikan begini, mudah-mudahan Pak Firly dan teman-teman itu semakin bertanggung jawab untuk lebih menguatkan, karena beberapa ada yang belum tuntas lah, terutama itu tadi berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya.
Pak KPK berharap TPU-nya itu kenapa Bapak itu lambat sekali gitu. Karena apa? Pada mereka-mereka lah uang-uang ini yang tidak tersentuh itu uang-uang korupsi itu mungkin ada. Kalau orang yang menerima hasil korupsi ini tidak tersentuh, jangan harap ada pencegahan. Karena orang tercegah antara lain karena siapapun tidak bisa menikmati hasil korupsi. Jadi kalau masih ada pihak-pihak yang terlindungi, tidak tersentuh dengan undang-undang TPPU dan masih menikmati hasil korupsi, koruptornya yang memang melakukan korupsinya itu akan tidak jera dan akan menimbulkan pelaku-pelaku lain. Kalaupun saya di penjara, uangnya masih bisa disimpan. Nanti kalau keluar undang-undang masih memungkinkan sekian tahun kemudian saya bisa mencalonkan sebagai apa. Itu akan menimbulkan pembangunan korupsi yang akan datang. Membangun secara negatif ya, akan membangun suatu apa ya, inisiatif. Kalau buruk itu apa sih, modus untuk melakukan korupsi. Jadi modus ya, kalau strategi kan bagus ya Pak Kunto ya, tetapi kalau korupsi pelaku itu modus, jadi menimbulkan modus-modus baru dan mungkin juga menimbulkan pemikiran-pemikiran pada mereka bahwa mereka tidak akan tercegah karena masih bisa melindungi hasil korupsinya. Saya melihat bahwa kita juga masih punya kelemahan-kelemahan di penjara ya, penjara. Bang Masinton minta maaf ya, saya masih bingung sampai sekarang secara akademis, apa betul sih pelaku korupsi itu harus disendirikan? Jangan-jangan dengan mendirikan tersendiri di Sukamiskin pelaku korupsi itu termasuk salah satu yang tidak menjerakan. Ini juga mari kita bahas secara akademis lah dengan mungkin psikologi masyarakat gitu ya, kita lihat karena seperti itu keadaannya. Jangan-jangan ini juga sebagai salah satu yang menghambat kita di angka 40 itu lama sekali ini. Angka 20 ke 40 itu lama sekali, bertahun-tahun, 15 tahun lebih. Padahal capaian kita tadinya 2025 itu di angka 60. Saya terlibat sejak awal untuk rencana aksi pemberantasan korupsi di Indonesia. 20 tahun saya terlibat di situ. Tetapi ternyata di tahun 2021 ini masih 40, padahal dulu harapannya 2025 pada masa awal-awal Pak SBY, 2025 itu kita di angka 60. Nah, ini satu hal yang berarti kita harus evaluasi. Mungkin juga dengan segala permohonan maaf, evaluasi juga LP Sukamiskin itu, karena ya, dan sebetulnya kan kita tujuannya tidak usahlah terlalu lama-lama di penjara, tetapi uangnya itu bisa dikembalikan, dan dengan pemidanaan yang tidak lama itu menjerahkan. Itu yang penting. Untuk apa kita memidana lama-lama toh tidak jera? Jadi harusnya kita berpikir seperti negara-negara lain, karena memenjara orang terlalu lama itu juga yang hancur dari bagian masyarakat itu juga besar. Keluarganya hancur, masyarakatnya hancur, negaranya juga negara anggarannya juga besar. Jadi kalau kita bisa pencegahan penjeraan itu bisa naik, pencegahan naik, jadi kita tidak memerlukan memenjara orang terlalu lama, tetapi uang hasil kejahatannya segera kembali, dan kemudian suatu saat diharapkan pelaku kejahatan itu turun untuk melakukan korupsi. Itu mungkin dari saya. Oke, sekarang saya ke Bang Henry Satrio. Ini ada banyak ya pertanyaan yang mulai dari karena Bang Hensat yang tadi membuka kenapa DPR skornya paling bawah ya, anak bungsu ibaratnya, mengenai tidak percaya atau tidak puas ataupun juga puas. Dan juga mungkin pertanyaan ketika ada orang yang ditangkap, menteri ditangkap, sebenarnya publik berpikir ke arah ini kayaknya yang salah ini karena faktor ini nih. Dan kemudian mengenai apresiasi ketika KPK berhasil menangkap menteri-menteri OTT, perlu diapresiasi tidak? Mungkin Bang Henry silakan. Itu saya pikir saya perlu mengomentari apa yang disampaikan oleh Bu Yenti. Itu menarik sekali itu, Bang Masinton. Bang, yang keras Bang. Kurang keras Bang. Oke, siap. Abang lupa terus. Kurang keras terus ya, sebentar saya. Iya, Abang terlena. Ini mungkin sudah terkeraskan ini, terkeraskan. Jadi tadi Bu Yenti menyatakan bahwa apa perlu sih sebetulnya pelaku korupsi itu di penjara terpisah ya? Saya setuju tuh. Mungkin itu perlu dikomunikasikan lagi. Itu kalau ada film Prison Break ya, kalau mungkin ada yang nonton itu, semakin keras penjaranya, semakin jerah orang untuk kembali ke penjara. Bahkan penjahat sekejam, yang paling kejam di film itu pun dia berjanji nggak mau lagi balik ke penjara karena memang tidak menyenangkan.
Mungkin karena digabung sesama koruptor, jadi mungkin mereka ada rasa nyaman juga tuh. Ini senasib sanggungan, jadi kuat mereka. Itu saya rasa usulan yang perlu dipertimbangkan, usulan dari Bu Yenti bahwa mungkin sebaiknya pelaku koruptor tidak dipisah penjaranya. Saya setuju itu. Nah kemudian Mbak Caca tentang Maaf, boleh nggak saya sampaikan lagi? Justifikasinya itu nggak ada. Secara akademis itu justifikasinya nggak ada. Yang ada itu pemisahan itu laki dan perempuan, dewasa dan anak. Kalau terorisme oke lah. Tetapi ini justifikasinya itu tidak ada. Itu Bang Henry secara hukum ya. Itu the tool of punishment itu justifikasinya kok nggak ada ya. Karena yang dibedakan hanya perempuan, laki, anak, dan dewasa. Dan kalau terorisme mungkin lah karena itu kejahatannya juga masalah ideologi. Tapi kalau korupsi nanti semuanya minta, narkotika minta, semuanya minta, nyuri ayam minta gitu kan. Ya menarik itu. Mbak Caca, terus kalau kemudian apakah kita perlu mengapresiasi KPK? Saya rasa iya, dan apresiasi itu sudah terlihat di hasil survei Kedai Kopi yang menyatakan memang kepercayaan KPK ini tinggi. KPK ini menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia memang. Jadi pada saat masyarakat mengharapkan ada negara hadir pada saat dibutuhkan untuk memperkuat simbol hukum tidak tebang pilih, KPK bisa diharapkan untuk itu. Jadi memang harus diapresiasi penguatan atau apa saja yang dilakukan oleh KPK. Hanya saja begini, KPK ini memang masih lemah pada komunikasi publik ya. KPK itu bicara ke publik hanya pada satu kali event itu aja. Kalau ada ada OTT, baru kemudian mereka bicara ke publik. Tapi pada saat mereka ingin melakukan strategi pencegahan dengan pendidikan yang dilakukan oleh KPK kepada publik, itu jarang sekali berbicara ke publik. Jadi mungkin juga teman-teman media ini juga bisa membantu KPK pada saat mereka melakukan program-program pendidikan publik atau pencegahan lainnya, mungkin bisa juga diliput gitu. Atau saya justru balik tanya ke Mbak Caca, jangan-jangan news value yang tertinggi itu memang ada OTT. Nah, kalau kemudian wadah komunikasi KPK itu hanya di OTT, maka wajar kalau kemudian hasil surveinya Mas Kunto dan kawan-kawan Kedai Kopi itu tidak menempatkan pencegahan atau pendidikan publik pada tatanan yang lebih tinggi. Bahkan ada beberapa yang nggak tahu sama sekali kalau KPK justru melakukan pendidikan publik kepada masyarakat saat ini. Jadi menurut saya itu hal yang harus ditingkatkan. Pak Caca, satu lagi yang menarik, saya hadir pada salah satu FGD yang dilakukan oleh Kedai Kopi yang membahas tentang pemimpin jujur. Nah, yang menarik dari FGD itu adalah ini memang Kedai Kopi bagi dua. Yang pertama adalah anak-anak muda, adik-adik kita yang baru nyoblos kemarin di 2019, kemudian kelompok yang kedua baru mau akan nyoblos di 2024. Jadi di dua kelompok yang berbeda. Kelompok yang lebih muda yang baru akan nyoblos 2024 itu firm 100% pemimpin jujur itu penting. Tapi begitu kita tanya waktu itu peserta yang sudah pernah nyoblos 2019, itu tidak semuanya menganggap pemimpin jujur itu adalah penting. Jadi mulai seperti para seniornya, dekat dengan rakyat itu penting. Kalau saya tidak salah di acaranya Mbak Caca, saya pernah menjelaskan bahwa ada penelitian yang dilakukan oleh Posner dan Kuze di 2006 yang masih terus dilakukan 2017. Masyarakat dunia bila memilih pemimpin, kategori yang pertama yang mereka pilih adalah pemimpin yang jujur. Sementara di Indonesia, pemimpin yang pertama kali dipilih oleh rakyat Indonesia adalah yang memiliki kategori atau kriteria dekat dengan rakyat. Kemudian tegas, baru jujur. Jadi ini menarik ini Bu Yenti, Bang Masinton. Kalau di Indonesia, jujur itu ya nanti deh, asal dekat sama rakyat, boleh. Kita akan pilih. Mungkin itu juga menjadi
tantangan tersendiri untuk KPK. Bagaimana caranya para pemimpin yang dekat dengan rakyat ini juga jujur gitu, sehingga masyarakat pada saat memilih juga mengutamakan kejujuran dibandingkan dengan kriteria dekat dengan rakyat tadi gitu. Itu Mbak Caca, masih ada yang belum terjawab nggak? Tadi ada 3 pertanyaan soal saya nggak ingat semua. Pertanyaan buat Mas Henry sekaligus closing statement, nanti saya juga akan minta closing statement dari yang lainnya. Ya. Kalaulah memang indikator bahwa KPK itu bekerja kalau ada OTT, bagaimana cara KPK bisa berkomunikasi dengan publik, sementara memang publik tidak bisa melihat secara detail kerja-kerja KPK di dalam, mulai dari secara internal atau mungkin juga pencegahan, bagaimana? Saya rasa perlu ada jadwal yang pasti ya. Jadi artinya agenda publik menyapa KPK misalnya setiap Jumat. Nah itu KPK menyampaikan hal-hal yang dilakukan oleh mereka selama 1 minggu gitu misalnya. Atau bisa juga disebarkan siaran pers. Jadi publik juga membaca apa saja yang dilakukan oleh KPK, mendengar apa saja yang dilakukan KPK, melihat apa yang dilakukan oleh KPK terkait dengan hal-hal yang dilakukan mereka selain penindakan atau OTT. Dan kemudian pada saat OTT, Mbak Caca, dan setelah OTT, itu jangan sampai ada misteri yang tertinggal. Jadi memang harus dibuka sedemikian rupa sehingga bisa selesai kasusnya. Nah, kalau saya tidak salah, ini mungkin nanti Bu Yenti bisa mengklarifikasi. Ada beberapa pending kasus yang dilakukan oleh KPK pada periode kepemimpinan sebelumnya yang diselesaikan oleh kepemimpinan sekarang. Karena kalau nggak salah, salah satu pekerjaan rumah terbesar KPK saat ini adalah bagaimana menyelesaikan pending kasus-kasus yang digantung atau belum selesai pada saat kepemimpinan sebelumnya. Nah, sebagai closing statement, Mbak Caca, saya rasa apa yang dilakukan oleh KPK ini harus diapresiasi, tapi menurut saya akan lebih baik lagi kalau lembaga-lembaga negara lainnya bisa melakukan sama seperti yang dilakukan oleh KPK, artinya menjunjung tinggi integritas dan transparansi. Mudah-mudahan Indonesia ini lebih baik lagi, dan saya yakin betul bahwa pemerintahan Pak Jokowi punya keinginan atau komitmen kuat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yang terbukti juga apa yang dilakukan oleh KPK sampai saat ini belum ada keberatan dari istana. Mudah-mudahan komitmen ini terus diperjuangkan sehingga kalau nanti Pak Kunto melakukan survei lagi, apa kata publik pemberantasan korupsi di Indonesia, hasilnya akan lebih baik dari hasil yang saat ini. Demikian Mbak Caca, terima kasih. Sekarang saya ke Mas Kunto, sekaligus nanti juga akan memberikan closing statement, sekaligus saya ini mau bacakan pertanyaan dari Rakyat Merdeka. Masih kurang mengerti ini Mas Octavian Dewangga, sebenarnya mengapa indeks kepercayaan publik terhadap KPK mengalami penurunan sementara diukur oleh kedai kopi kinerja KPK ini tetap baik, atau juga ada angka 85% mengenai kinerja KPK. Bisa disampaikan sekaligus juga memberikan closing statement, Mas Kunto. Oke, terima kasih Mbak Caca. Ya, mungkin yang pertama saya juga agak nggak paham pertanyaannya, indeks kepercayaan publik yang mana yang dimaksud. Kalau indeks kepercayaan publik dari hasil survei-survei sebelumnya dari lembaga survei lain, tentu saja ada problem waktu kan. Itu dilakukan misalnya sebelum OTT. Jadi setelah OTT, seperti hasil survei kita juga bahwa publik mempersepsi indikator keberhasilan KPK adalah kalau ada OTT. Sehingga ketika akhir tahun kemarin ada 2 OTT besar, ya kan, dan kemudian OTT itu mempengaruhi opini publik dan kepercayaan publik terhadap KPK. Jadi menurut saya ini waktu yang ideal untuk mengukur kinerja dan kepercayaan KPK, terutama terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. 1 tahun setelah Undang-Undang Nomor 19 2019 itu berlaku, ya kan.
1 tahun kepemimpinan yang baru, dengan sistem yang baru, dengan dewan pengawas yang baru, dan kemudian kita publik bisa menilai bahwa ini potret 1 tahun yang utuh tentang KPK. Dan menurut saya ini penjelasannya kenapa hasil survei dari kedai kopi itu KPK dipersepsi punya kinerja yang baik, ya kan? Dan di level kepercayaan pun ada di nomor 3 setelah TNI, Presiden, dan KPK gitu. Itu mungkin Mbak. Terus kalau untuk tadi mungkin saya juga ikut menjawab pertanyaan soal siapa yang salah gitu. Menurut saya nyambung dari Bang Henry soal kejujuran gitu. Salah satu yang juga penting yang ingin kita dorong, kenapa kedai kopi sangat concern dengan pemberantasan korupsi, sangat concern dengan kejujuran, karena memang problem bangsa ini akarnya di situ. Akarnya di kejujuran, pemberantasan korupsi. Jadi saya juga sepakat dengan Dr. Yenti, Ibu Yenti, bahwa ya yang bersangkutan lah yang harus bertanggung jawab gitu. Saya pernah ngetes ini misalnya, saya juga ngajar Bu di kelas, saya ngetes kalau saya meninggalkan ponsel saya di meja, ya kan, saya keluar, saya balik ponselnya hilang, yang salah siapa, ya kan? Lebih dari separuh kelas itu menjawab salah saya, ya kan? Dan ini kan berarti indikator bahwa ada yang salah dengan bagaimana kejujuran di Indonesia dipersepsi, ya kan? Seakan-akan salah saya yang teledor gitu. Padahal dia salah yang ngambil dong. Karena itu bukan hak dia, bukan milik dia, kenapa diambil kan gitu. Jadi menurut saya pendidikan kejujuran itu harus kenapa OTT juga juga populer bagi masyarakat, karena itu semacam tontonan hukuman sosial bahwa ini loh orang yang nggak jujur itu seperti ini akan mendapatkan akibatnya gitu. Jadi sebagai closing statement menurut saya ya KPK dengan OTT-nya terakhir memang menunjukkan bahwa KPK masih punya gigi. Nah, saatnya gigi ini digunakan untuk strategi pencegahan, baik itu edukasi maupun perbaikan sistem seperti yang disampaikan oleh Dr. Yenti Garnasi tadi. Terima kasih. Baik, sekarang saya mau ke Bang Masinton sekaligus juga memberikan closing statement-nya ketika bahwa pemberantasan korupsi ini kita tidak melihat dari institusi penegak hukum saja, apalagi juga KPK. Mengenai anggota dewan kita ini penting. Apa ibaratnya quote-quote iman lah, jangan kalau dirayu dikit kemudian terima gratifikasi. Bang Masinton. Ya, jadi begini Mbak Caca, persoalan korupsi ini sebagai persoalan kita bersama dalam bangsa yang anti korupsi gitu ya. Tapi kalau dilihat tidak bisa serta-merta begini mengeneralisir bahwa persoalan korupsi itu hanya DPR gitu. Nah, kalau kita lihat data sampai tahun 2018 lah ya di ini kalau kita lihat itu. Berdasarkan jenis profesi jabatan sejak 2004 sampai Desember 2018 sejak KPK berdiri, terbesar jumlahnya ya, terbanyak jumlahnya itu di luar DPR loh, baik dari eksekutif, baik dari yudikatif maupun yang sektor swasta. Artinya bahwa menimpakan persoalan korupsi itu hanya DPR itu menurut saya juga nggak pas. Persoalan korupsi kita ini ada di seluruh lini, terutama ya di level penyelenggara negara maupun di kalangan swasta gitu ya. Nah, baik yang itu berasal dari partai politik maupun yang berasal dari unsur profesional, bahkan dari kalangan latar belakang pendidikan, latar belakang dosen apa segala macam juga ada yang terjerembab masuk ke dalam pusaran korupsi itu. Jadi kalau kita melihat ini persoalannya bukan lagi persoalan hanya DPR saja. Saya bukan mau menyatakan bahwa DPR sedikit, bukan begitu gitu ya. Tapi maksud saya bukan mau membela DPR ya, tapi persoalan korupsi ini sekarang menjadi persoalan kita bersama ini, bangsa ini. Gitu. Nah, kalau saya melihat kalau kita mau konsisten ya,
dengan agenda pemberantasan korupsi ini. Nah, menurut saya perlu lagi tuh pimpinan KPK sekarang itu membuka tentang stranas pemberantasan korupsi. Nah, itu kan strategi nasional pencegahan korupsi itu kan Perpres 54 2018 itu jelas itu ya, arah strategi nasional pencegahan korupsi kita. Nah, menurut saya ini harus konsisten, apalagi umpama KPK sebagai leading sektor yang ditugaskan oleh Presiden bersama kementerian lembaga lainnya untuk melakukan pencegahan korupsi menjadi terfokus, terukur dan berdampak tadi itu. Nah, jadi menurut saya agar kita konsisten dalam sistem pencegahan korupsi kita, menurut saya itu tentang Perpres 54 2018 ini menjadi penting lagi itu. Baik tentang menyangkut 3 fokus tuh ya, perizinan dan tata niaga, perihal tentang keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Nah, dalam perizinan dan tata niaga di situ jelas kok. Kalau kita lihat nih ya, dalam strategi nasional pencegahan korupsi ini, dalam aspek ya, kalau kasus kemarin Kementerian KKP kan juga tidak lepas dari perizinan dan tata niaga ini. Nah, kemudian juga dalam kasus maka disebut di sini dalam poin 3, 11 aksi strategi nasional pencegahan korupsi itu tentang utilisasi nomor induk pendudukan untuk perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi. Di sini juga sebenarnya jauh hari sejak Perpres ini dikeluarkan sudah ada tuh 3 fokus dan 11 aksi itu. Nah, saya nggak tahu sejauh mana ini evaluasi, monitoring dan evaluasi dari strategi nasional pencegahan korupsi ini. Nah, ini menurut saya juga penting untuk diingatkan terus, dibuka terus agar strategi nasional pencegahan korupsi ini tetap berjalan secara konsisten gitu ya, berkesinambungan. Nah, tadi tentu harapan kita semua adalah bagaimana tentang pencegahan korupsi ini bisa benar-benar berjalan. Jadi bukan hanya penindakannya, tapi pencegahannya. Nah, kalau saya melihat dari pemaparan yang disampaikan oleh KPK ketika saya masih di Komisi 3 pada saat itu tentang strategi nasional pemberantasan pencegahan korupsi ini kan jelas ya, bagaimana integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis. Gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang, ini masih nih, integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis ini masih berantakan nih gitu. Iya kan? Contoh umpama kemarin ramai kedelai gitu kan. Nah, karena kita nggak punya sistem data impor pangan kita ya memang tidak jelas ini. Nah, kemudian perbaikan tata kelola dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan dan perkebunan ya masih banyak yang banyak celah-celah di sana. Nah, jadi menurut saya ya kita harus, negara dalam hal ini pemerintah harus konsisten ya, dengan aturan yang dia buat bisa dilaksanakan ya, apalagi ini tentang strategi nasional pencegahan korupsi ini menjadi penting menurut saya. Nah, sekaligus mengingatkan kepada pimpinan KPK sebagai lead sektor dari Perpres 54 tahun 2018 ini agar benar-benar konsisten nih menerapkan ini, menyampaikan kembali kepada Presiden bila perlu supaya ini benar-benar bisa dijalankan seperti itu. Jadi bagi kita tentu pemberantasan korupsi ini tidak cukup hanya menindak, tapi harus memperbaiki seluruh sistemnya dari mulai aspek pencegahan, ya, kemudian dari penindakan, dan kemudian manfaat dari penindakan itu harus jelas. Aspek kerugian negara, pengembalian dari hasil kejahatan itu harus bisa maksimal, seperti itu, sehingga pemberantasan korupsi kita ini benar-benar berjalan maju seperti itu. Baik. Demikian. Ya, terima kasih
Pak Masinton. Bu Yenti, terakhir berikan closing statement 1 hingga 2 menit, Bu, karena ada logika seperti ini ya, mengenai KPK bahwa berhasil tak dipuji, kalau gagal dicaci, sementara publik meminta KPK bekerja sepenuh hati. Bagaimana? Oh, bukan gitu. Kalau masalah dipuji kan etika ya tentu dong tidak adil kalau tidak berhasil dicaci, tapi apresiasi kan kita bisa sampaikan bahwa ada apresiasi dalam artian seperti ini kan ada apresiasi. Ternyata kan apresiasi dari masyarakat yang disurvei itu kan mengapresiasi. Sebagian itu mengatakan bahwa efektif gitu kan, bagus gitu kan. Bahkan dari beberapa tadi survei KPK di atas namanya gitu. Itu cukup apresiasi untuk KPK gitu. Artinya itu apresiasi gitu. Kalau dicaci itu kan ya memang ada bagiannya masing-masing yang suka mencaci sampai kapanpun mencaci itu juga ada ya. Biarinlah biasa aja lah, itu nggak usah terpengaruh. Saya kira KPK juga tidak cari pujian harusnya. Jadi KPK itu bekerja saja untuk negara. Jadi enggak ya saya kira pasti ada lah yang mengapresiasi, karena gimana pun juga mengapresiasi sesuatu yang berhasil itu adalah bagian dari etika kita, pasti ada. Tapi yang paling penting tadi bahwa mungkin gini ya, Bang Masinton tadi bilang Perpres tentang Stranas, itu saya katakan tadi kaitannya dengan rencana aksi yang 20 tahun ya kan, sebelum itu zaman 2004 itu sudah ada. Nah itu makanya saya katakan bahwa ini harus dievaluasi di Stranasnya itu, karena capaiannya tidak sampai 60 tapi hanya 40 sudah di tahun 2001. 4 tahun nggak bisa mengejar 20 karena ini pelan sekali. Ini juga sesuai dengan Bang Masinton. Kemudian berkaitan dengan tadi kan menyinggung masalah dosen. Oh iya, itu dosen-dosen itu juga ya, makanya kadang-kadang ngeri itu dosen-dosen yang direkrut ke pemerintahan itu kan. Itu ngeri juga ya kan. Jangan sampai disangka karena di sana langsung banyak uang, langsung itu nggak tahan itu kan, juga ada memang. Betul, siapapun bisa terlibat korupsi. Oleh karenanya DPR, atau kita nggak mendikotomikan antara DPR dan yang lain, tidak sih. Tetapi bahwa tadi saya menyatakan gini loh. Yang saya nyatakan tadi pertanyaannya kan dari mana dulu gitu kan. Ya sudah, menurut saya lebih sekarang tuh dari pejabat dari yang paling tends to corrupt itu adalah yang have a powers gitu kan ya. Ya sudah, siapa yang have a powers itu ya dia para pejabat dan penyelenggara negara duluan itu. Karena bagaimanapun juga korupsi itu meskipun melibatkan pihak swasta itu mintanya itu mengiming-iminginya, membujuknya itu melalui pejabatnya gitu. Jadi kalau pejabatnya orang-orang yang bisa disuap dan pada akhirnya dikasih hadiah itu tidak rentan, ya ini yang swasta tidak akan gitu loh. Jadi kita nggak bisa, saya kira kan sulit ya untuk mengatakan jangan menyuap, itu kan susah. Tapi lebih pada jangan mau disuap gitu, karena kita nggak bisa jangan mencuri, tapi kita harus hati-hati. Nah, terserah, walaupun ada orang mencuri, tapi kalau kekuatan kita kuat ya tidak akan terjadi kalau penjagaannya kuat. Jadi jangan menyalahkan siapa yang menyuap, tetapi bagaimana yang disuap itu tahan. Nah ini yang harus dicari oleh pemerintah, oleh DPR, oleh yudikatif. Pejabat-pejabatnya minimal di 3 pilar ini, pejabat-pejabatnya harus tahan untuk tidak disuap dan untuk tidak menerima gratifikasi yang pada akhirnya dia menerima hadiah, karena hadiah itu dikaitkan dengan dia akan memberikan sesuatu kepada pihak swasta itu. Jadi hal ini yang saya katakan tadi, Bang Masinton. Jadi yang saya katakan kenapa itu pejabat, karena memang mereka menurut saya awalnya korupsi itu dari mereka. Karena memang korupsi itu walaupun ada 30 pasal, 30 tindak pidana yang namanya korupsi, tapi yang paling kata kuncinya adalah penyuapan, gratifikasi. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yenti. Ibarat kata bahwa pemberantasan korupsi ataupun juga melihat kerja KPK itu ibarat lari, bukan lari sprint ya. Kita lari maraton. Meskipun lama, tapi Bu Yenti berharap bahwa semakin lebih baik lagi, atau mungkin mudah-mudahan cepat kita mencapai finish bahwa pemberantasan korupsi itu tidak perlu ada KPK atau tidak ada lagi yang korupsi di negara kita. Ibarat kata Bu Yenti meskipun sudah memilih tapi memantau terus sampai akhir masa jabatan dia, untuk ada
kedai kopi yang terus mengukur bagaimana skala persepsi publik, kata publik mengenai kerja-kerja KPK. Setidaknya ini menjadi masukan sambil Bang Masinton dan rekan-rekan di DPR juga terus berbenah menghadirkan produk undang-undang yang bisa mencegah korupsi itu terjadi. Dan juga terima kasih kepada Bang Henry Satrio, pasti analisa-analisis mengenai cara komunikasi publik, bagaimana KPK harus semakin dekat lagi dengan publik, tapi juga harus jujur. Akhir kata saya Caca Anissa, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, sehat selalu, jaga. Terima kasih. Terima kasih. Bu, ya. Mari kita bermasker.